Salam. Shalom. Puji Tuhan, para pemirsa The Save Ministry dimanapun berada. Kami selalu ingin hadir bersama dengan pemirsa untuk mendalami pelajaran Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Baik, ada pelajaran yang cukup menarik yang akan kita bahas kali ini. Kita akan mulai dengan doa yang dipimpin oleh Pak Adri Kaunan. Silakan Pak Adri. Baiklah, kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pelajaran yang luar biasa yang Allah ingin sampaikan kepada umat-umat-Mu pada zaman saat ini, bagaimana Allah menginginkan sahabat-sahabat Israel dahulu untuk menuju Kanaan. Dan tujuan kami juga adalah yang sama, ingin Allah membawa kami ke dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa, biarlah urapan Roh Kudus terjadi bagi kami semua, dan fokus kami kepada firman Allah. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik, para pemirsa The Save Ministry, ada judul Sangkar Burung. Mungkin kita minta Pak Tobing untuk menguraikan kira-kira apa yang akan dibahas kali ini. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Pemirsa The Save Ministry, pelajaran minggu ini cukup menarik dan kita harus memahami detail supaya kita tahu apa maksud dari sangkar burung ini. Saya bacakan pertama sekali ayat hafalan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi Pak Darwis dan pemirsa The Save Ministry, ini menjadi ayat kunci ya kalau kita lihat bahwa kita dalam satu minggu ini kita diajak untuk melakukan sesuatu yang kontradiktif. Kenapa kontradiktif? Ketika kita harus berduka cita tapi disuruh bergembira. Ya ini Pak Darwis ya. Di dalam ya kita harus berduka cita tetapi kita disuruh bergembira walaupun di dalam berbagai pencobaan. Nah, ada satu ilustrasi yang baik Pak Darwis untuk memahami pelajaran kita dalam satu minggu ini. Dikatakan begini ya, bahwa kalau seseorang pelatih burung itu ya Pak Darwis, pelatih burung yang supaya burung bisa nyanyi, jadi dikatakan kalau dia ditaruh di siang hari gitu, kalau dia dibiarkan di siang hari lalu ditaruh di sangkar burung, dicoba dilatih sementara ada suara musik yang lain, nggak akan berhasil Pak Darwis, nggak akan berhasil. Tapi caranya ya si pemilik burung tadi itu dia masukkan itu ke dalam sangkar, dia taruh sangkar burung itu ke tempat yang gelap dan dipastikan tidak ada suara musik yang lain. Ya, dipastikan tidak ada suara musik yang lain. Lalu dilatih sampai hanya suara musik itu terus yang didengar oleh burung tadi, maka tidak berapa lama dari itu nanti si burung tadi itu sudah bisa mengikuti nyanyian atau musik yang diperdengarkan tadi Pak Darwis. Nah, jadi ini sebagai pengantar. Jadi ternyata katanya begitu juga lah ya, secara sederhana analoginya bagaimana Allah kita yang baik itu melakukan atau memberikan pelajaran kepada kita anak-anaknya itu diizinkan ya, dikatakan kita diizinkan memasuki suatu bayang-bayang penderitaan yang gelap supaya kita bisa dikatakan apa? Bisa merasakan kebutuhan kita akan Tuhan, kebergantungan kita kepada Tuhan, dan setelah itu maka nyanyian yang kita ungkapkan, pengalaman yang kita sampaikan adalah pengalaman-pengalaman bagaimana Allah beserta kita. Inilah pengantar bagi kita Pak Darwis dalam satu minggu ini, dan nanti para panelis akan menguraikan dari berbagai contoh-contoh peristiwa bagaimana Allah mengizinkan umatnya mulai dari zaman Israel sampai kita sekarang ini ya, mengizinkan umatnya memasuki hal-hal yang menurut kita suatu penderitaan dan bahkan membuat kadang tawar hati. Darwis, ini benar nggak sih Allah yang saya ikutin ini? Nah, itu nanti yang akan dijelaskan oleh para panelis, dan bagaimana kita mengetahui Allah dari berbagai ujian dan kesulitan yang kita hadapi. Demikian Pak Darwis dan pemirsa The Save Ministry mengantar bagi kita minggu ini. Baik Pak Tobing, saya mungkin beralih ke panelis sini. Pertama Pak Adri Kaunang, ini topiknya ke tanah perjanjian melalui jalan buntu. Silakan Pak Adri.
Baiklah, terima kasih Pak Darwis. Shalom, Pak sahabat-sahabat dimanapun saudara berada. Kalau kita melihat di dalam buku Yeremia pasal 17 ayat yang ke-9, ini adalah masalah utama. Ya, kalau saya sebut dengan cara berpikir orang Israel kuno. Artinya mereka terikat kepada satu pemikiran bahwa mereka tidak mau dipaksakan untuk diintervensi oleh Allah. Mereka sudah menginginkan, hati, pikiran, mental, sosial mereka maunya mati di Mesir. Itulah sebabnya dikatakan dalam buku Yeremia 17 ayat 9, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Sehingga bisa terjawab apa yang ditanyakan oleh hamba Tuhan Pak Darwis, ke tanah perjanjian melalui jalan buntu. Mengapa? Kata buntu ini adalah problem yang dihadapi oleh cara berpikir Israel. Sehingga walaupun ada resep baru terhadap Israel, tetap mereka memiliki satu mindset yang negatif terhadap saran yang diberikan oleh orang lain atau terlebih Allah. Tetapi mari kita lihat di dalam buku Keluaran pasal 13 dan beberapa ayat yang berhubungan dengan Keluaran pasal 14. Dikatakan dalam ayat yang ke-10, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Saya berbicara tentang alternatif yang Allah inginkan kepada cara berpikir Israel ini. Artinya mereka melihat kepada problem. Mereka melihat kepada masalah, bukan melihat kepada resolusi. Tetapi kacamata Allah adalah melihat kepada resolusi, bukan problem atau cara pandang mereka. Sehingga ada 2 poin atau kita sebut dengan mujizat. Dikatakan Allah memberikan tiang awan untuk menuntun mereka di jalan pada waktu malam, dan tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Artinya bahwa satu konsep keselamatan yang Allah ingin siapkan kepada bangsa Israel ini untuk bisa sampai kepada tanah perjanjian yang ini merupakan akumulasi yang Allah janjikan kepada Ibrahim dan beberapa keturunan sebelumnya. Dan inilah yang belum dimengerti oleh cara berpikir Israel. Mereka masih melihat kepada ketakutan, kecemasan, kebimbangan, dan sebagainya. Dan aplikasi kita di dalam buku Keluaran pasal 14 ini adalah melatih kita untuk melihat kepada kebenaran Allah. Melatih kita untuk diuji hati kita oleh kuasa Roh Kudus, sehingga hati kita tidak mengalami penipuan oleh kuasa iblis. Nah, inilah beberapa poin penting Pak Darwis, sehingga timbul satu pengalaman rohani yang baru bahwa bila mana kita mengandalkan kuasa Allah terhadap para pemirsa yang sementara menonton acara yang positif ini, acara rohani, acara atau kabar baik ini, biarlah kita memandang kepada janji Tuhan dalam buku Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Allah dan yang menaruh harapan kepada Allah, maka inilah resolusi. Inilah yang kita sebut dengan bukan jalan buntu, tetapi jalan tol menuju kepada satu pemandangan yang luar biasa. Nanti kita bahas dalam pelajaran hari Rabu, adalah kehidupan kekal atau bersama dengan Yesus di dalam kerajaan surga. Ini hamba Tuhan Pak Darwis yang luar biasa, sehubungan dengan kata jalan buntu yang positif arahnya setelah. Shalom Pak Darwis. Shalom Pak. Pak Adri, ini hanya aplikasi dalam kehidupan ya. Kita tahu pengalaman bangsa Israel luar biasa dalam perjalanannya ke tanah Kanaan. Kesulitan yang sama mungkin kita bisa hadapi sekarang ini. Apa ya yang dapat meyakinkan kita dalam kesulitan yang kita hadapi bahwa Tuhan tetap memimpin kita walaupun begitu berat yang kita hadapi? Silakan Pak. Jadi ada pandangan jawaban dari firman Allah, ada 2 Pak Darwis. Yang pertama adalah buku Yakobus 1 ayat 13. Bahwa pencobaan-pencobaan itu bukan datang dari Allah. Nah, itulah sebabnya
cara pandang kita kalau kita terlena kepada Yakobus 1 ayat 13, berarti kita tidak percaya kepada Allah. Namun ada resolusi. Satu, Yesus selalu memberikan jawaban tangkapan kepada iblis, it's written. Ada tertulis. Nah, itulah yang benar. Sehubungan dengan Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi konsep faith, iman ini memang harus tertuju kepada Yesus, kepada Allah, untuk dapat menjawab apa yang sementara ditanyakan oleh hamba Tuhan, Pak Darwis. Inilah resolusi Pak Darwis untuk sahabat yang sementara menonton pemikiran rohani yang sementara kita lakukan saat ini. Shalom Pak Darwis. Baik Pak Adri, saya mau ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, ini topiknya air pahit. Ya, silakan Pak Fajar untuk coba menguraikannya. Iya, terima kasih Pak Darwis dan pemirsa The Safe Ministry. Pada pelajaran yang hari Senin itu mengenai air pahit, itu penulis mencoba untuk memberikan satu contoh bagaimana perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka sudah melewati Laut Teberau, kemudian mereka berjalan selama 3 hari di padang gurun, dan kita tahu Pak Darwis kalau di padang gurun itu yang dibutuhkan adalah air. Selama 3 hari perjalanan mereka di padang gurun, mereka sudah tiba di daerah Mara, dan mereka menemukan air itu ya, menemukan air itu. Tapi rupanya air itu pada waktu dicicipi sangat begitu pahit. Nah, inilah yang memicu kemarahan seluruh bangsa Israel. Mereka bersungut-sungut, mereka memberontak, dan mereka komplain kepada Musa, pemimpinnya. Dan bahkan mereka mengungkit-ungkit, apa ini maksudnya ini? Musa memimpin membawa kami keluar dari Mesir hanya untuk mati di tengah padang gurun atau tidak? Itu bahasa sederhananya ya. Jadi intinya mereka adalah mereka mengeluh, mereka membutuhkan air, dan pada waktu mereka menemukan air, ternyata air itu pahit. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Musa itu sendiri ya. Dan Musa juga mengungkapkan itu kepada Tuhan dalam ayat Keluaran 15 ayat yang ke-25. Keluaran 15 ayat 25, Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Memang ini satu keajaiban ya yang ditunjukkan oleh Tuhan. Meskipun mereka komplain, Tuhan masih tetap sabar ya, masih tetap sabar. Sebetulnya yang perlu mereka lakukan, mereka memohon aja kepada Musa, nggak perlu komplain, nggak perlu marah-marah, nggak perlu bersungut-sungut. Ini menjadi satu pelajaran yang bagus. Ini bukan hanya satu kali, Pak Darwis dan pemirsa The Safe Ministry. Ini baru dimarah. Pada waktu mereka pergi ke Rafidim, ini lebih saklek lagi ya. Jadi mereka sudah berjalan mengikuti kemana tiang awan, tiang api berjalan. Tapi seakan-akan mereka itu dituntun ke satu tempat yang penuh penderitaan ya, satu tempat di Rafidim ini mereka juga tidak menemukan air minum. Kembali mereka bersungut-sungut, kembali mereka bahkan mungkin berteriak-teriak kepada Musa ya. Dan yang paling ekstrim adalah mereka mencoba melempari Musa dengan batu. Nah, kita bisa bayangkanlah rombongan yang begitu banyak, mungkin 600.000 orang. Mereka membutuhkan air, mereka ada di padang gurun, dan seakan-akan mereka menyalahkan Musa. Sebetulnya itu mereka komplain kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang menuntun bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan meminta untuk Musa membawa beberapa penatua-penatua berjalan di depan, membawa tongkat yang dipakai buat untuk membelah Laut Merah. Sebetulnya bangsa Israel ini tidak perlu ragu ya. Kalau mereka berhasil dikeluarkan oleh Tuhan, kemudian berhasil melewati Laut Teberau dengan membelah Laut Merah itu, sebetulnya mereka tinggal minta aja. Karena Tuhan yang mereka sembah itu adalah Tuhan yang sangat ajaib. Kenapa mesti harus ya mencobai Tuhan Allahmu, bersungut-sungut, komplain, berseru-seru, kemudian bahkan mencoba untuk membunuh daripada Nabi Musa itu. Dan pada akhirnya Musa memukul batu itu.
Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini, Pak Darwis dan pemirsa The Safe Ministry? Kadang-kadang satu tempat yang penuh dengan penderitaan dalam kehidupan kita memang diizinkan oleh Tuhan, ya, diizinkan oleh Tuhan. Tapi jangan lupa bahwa Tuhan masih tetap memberikan perlindungan, penyertaan Dia sepanjang kehidupan kita ini. Kita tinggal minta aja. Mintalah, maka kamu akan diberikan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Nggak usah komplain, nggak usah bersungut-sungut, tapi tetap percaya bahwa Tuhanlah yang akan menyediakan segala sesuatu. Demikian, Pak Darwis. Ya, baik Pak Fajar. Ya, kadang-kadang dalam kehidupan ini Pak, kesulitan begitu berat, semuanya sepertinya tidak ada jalan keluar. Lalu kita kadang-kadang bisa timbul pertanyaan, apalah itu ada? Apa Pak yang dapat menyadarkan kita buat supaya kita sadar bahwa sebetulnya Allah bersama dengan kita? Silakan. Oke, iya, terima kasih. Ini pertanyaan bagus sekali nih ya. Wah, ini pertanyaan aplikasi sekali. Kadang-kadang kita memang diizinkan oleh Tuhan harus mengalami satu penderitaan di titik yang paling bawah. Mungkin seakan-akan bahwa kita ditinggalkan, ya. Mungkin itu perasaan kita, ya. Kita ditinggalkan oleh Tuhan sehingga kita itu berjalan seorang diri untuk melewati semua pencobaan, penderitaan, harus melewati titik yang paling rendah gitu ya. Dan muncul dalam benak kita, dalam hati kita, seakan-akan Tuhan itu meninggalkan kita dalam hidup ini, ya. Seakan-akan kita itu dibiarkan seorang diri mencari satu jalan keluar itu sendiri. Tapi Darwis dan pemirsa The Safe Ministry, janganlah kita ragu, janganlah kita mencoba untuk mencobai Tuhan, ya, seperti halnya yang dilakukan oleh bangsa Israel sendiri. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang mengendalikan segala sesuatu. Barangkali itu menjadi satu waktu bagi kita untuk introspeksi diri kita. Apakah memang ada satu dosa di dalam kehidupan kita? Ini yang paling penting ini. Barangkali mungkin ada satu tingkah laku, tindakan, perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian kita mencoba untuk mawas diri, kita berdoa kepada Tuhan. Kalau memang apa yang pernah kita lakukan itu menyakiti hati Tuhan, cobalah kita akan bertobat. Karena begini, ada satu firman Tuhan di Keluaran 15 ayat 26, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di hadapannya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Jadi kita sebenarnya tidak perlu takut, ya. Tidak perlu takut Tuhan akan meninggalkan kita, tidak perlu khawatir kita seorang diri harus mungkin sakit berkepanjangan, kita harus melewati masa-masa yang sangat sulit. Yakinlah bahwa Tuhan adalah penyembuh yang ajaib, bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong bagi kita semuanya. Demikian, Pak Darwis. Baik, terima kasih Pak Fajar. Saya akan kembali ke Pak Tobing ini. Pertentangan besar di padang gurun. Apa ini pertentangan besar ini, Pak Tobing? Silakan, Pak Tobing. Baik, Pak Darwis, pemirsa The Safe Ministry, seperti yang kita ketahui, kalau kita buka di dalam Lukas 4 ayat 1-13, bagaimana kisah ketika Yesus setelah menerima baptisan di Sungai Yordan, lalu atas kuasa supranatural Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun. Untuk apa Yesus dibawa ke padang gurun? Apakah Yesus mau bersenang-senang di sana, Pak Darwis? Ternyata di sana Yesus akhirnya apa? Ya, ada selama 40 hari, 40 malam Yesus mengalami kelaparan, tidak makan apa-apa. Dan pada saat itu, ya, dalam keadaan lapar, ya, itulah waktu yang paling empuk bagi setan untuk menguasai seseorang. Jadi kadang-kala Pak Darwis, hingga sekarang pun, ya, ketika perut kita lapar, ya, dan kita tidak punya pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, kadang-kala kita akhirnya menyerah dengan tawaran setan, yang penting selamat dulu perut ini.
Itu kondisi, ya begitu ya Pak Darwis, Iya, karena iya, iya. kondisi perut adalah kebutuhan paling mendasar ya. Kalau urusan perut tidak beres, bagaimana seseorang bisa diajak berkonsentrasi, belajar firman Tuhan dan segala macam. Waktu Yesus juga berkhotbah di bukit kepada 5.000 orang, Yesus tahu bahwa urusan perut penting, ya maka dia beri makan dulu itu supaya masuk firman Tuhan yang akan disampaikan. Kita kembali ke peristiwa padang gurun. Yesus menjadi sasaran empuk bagi pencobaan setan. Dia tawarkan 3 macam pencobaan yang mungkin tidak perlu kita detailkan satu persatu di sini. Mulai dari makanan, mulai dari tawarkan kekuasaan, ya. Lucifer atau setan menawarkan kalau Yesus mau menyerah dan menyembah kepada Lucifer, dia akan serahkan itu semua. Tetapi akhirnya apa? Akhirnya Yesus menang. Kalau kita lihat peristiwa di sini Pak Darwis, sepintas kita mungkin bertanya, ini kenapa Roh Kudus membawa Yesus ke dalam pencobaan? Sepintas seperti itu, ya. Tapi sebenarnya kita kalau kita telaah dan jelas di dalam firman Tuhan di Yakobus 1 ayat 13, Allah tidak pernah mencobai kita Pak Darwis. Itu jelas. Apakah Allah ingkar akan prinsipnya? Oh tidak. Ya, Allah tetap konsisten. Allah tidak mencobai, tidak memimpin Yesus ke dalam pencobaan, tetapi Allah mengizinkan Yesus, ya, mengizinkan Yesus untuk diuji, ya, untuk diuji sebagai manusia 100% setelah menerima baptisan. Sebelum dia melakukan tugas pelayanan, Yesus benar-benar diuji. Apakah pengakuan Yesus itu terhadap baptisan itu, dia mendeklarasikan bahwa dia telah menerima Allah, ya, dia menyerahkan kepada Allah. Apakah itu memang benar-benar Yesus implementasikan? Dan akhirnya apa? Dia diuji, ya. Dia diuji dan dia akhirnya menang. Jadi saudara-saudara sekalian pemirsa The Safe Ministry, kalau kita lihat di dalam pelajaran ini, memang seolah-olah Yesus itu kayak dijerumuskan, dijebak, ya, seperti dijebak. Dan setan, ya, berusaha keras untuk menjatuhkan dia. Tetapi pelajaran yang sangat mahal ketika Yesus selalu bergantung kepada Allahnya, kepada Bapanya, ya, kepada Bapanya, dan dia tahu, dia menyadari bahwa sebagai manusia 100% tidak ada pilihan lain selain bergantung kepada Bapanya. Dan dia tidak mau tertarik dengan tawaran-tawaran setan itu. Dan akhirnya dia menang. Kadangkala Pak Darwis, ya, kadangkala pencobaan itu memang tidak enak menjalaninya. Tetapi tanpa ujian, Pak Darwis, bagaimana kita tahu? Misalnya kalau saya muridnya Pak Darwis, bagaimana Pak Darwis tahu bahwa saya mengalami peningkatan dalam belajar kalau Pak Darwis tidak memberikan ujian? Demikianlah sebenarnya yang dialami oleh Yesus. Nah, ketika kita, satu pelajaran yang lain lagi Pak Darwis dari kisah yang dialami oleh Yesus. Ketika kita dihadapkan dengan berbagai macam pencobaan, mungkin jalan seolah-olah buntu, tetapi ada satu harapan Pak Darwis. Karena apa? Yesus sudah mengalami itu lebih dahulu. Ya, Yesus sudah mengalami lebih dahulu dan lebih berat dari yang kita alami. Jadi ada harapan bagi kita. Seberapalah yang saya alami itu. Yesus sudah lebih berat. Saya pikir itu penjelasan untuk kita mengenai pertentangan besar di padang gurun ini Pak Darwis. Ya Pak Tobing, saya mau menekankan lagi mengenai harapan ini. Karena saya kira satu-satunya jalan keluar di dalam pencobaan yang sangat berat itu harapan. Mungkin Pak Tobing bisa uraikan lebih luas lagi mengenai harapan ini, supaya ini boleh menjadi kunci kita di dalam pencobaan, kita tetap bisa bertahan. Silakan Pak Tobing. Iya Pak Darwis. Jadi pemirsa The Safe Ministry, ketika tidak ada pengharapan seseorang, apa yang mau diandalkan lagi ke depan ini? Itu makanya selain iman dan kasih, di tengah-tengah itu perlu pengharapan. Karena kalau tidak ada pengharapan, apa lagi ya, hidup ini sudah merasa tidak berguna. Nah,
Oleh karena itu pertanyaan hari ini, apa harapan kita? Yesus yang sudah melewati ujian itu, dan Yesus yang sudah membuktikan Dia sendiri anak Allah, walau dalam rupa manusia, Dia tetap diizinkan Bapanya untuk mengalami pencobaan. Maka ketika kita terpikir untuk menyerah, mari pandang kita alihkan kepada Yesus yang sudah mengalami terlebih dahulu. Demikian Pak Darwis. Baik Pak Tobing, saya mau beralih ke Pak Adri Kaunang ini. Warisan abadi apa ini Pak warisan? Kalau mendengar warisan kuping kita agak senang ini Pak. Silakan Pak Adri. Oke, shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Ada satu pemikiran yang seperti kita berlatih main badminton. Saya tertarik untuk kata badminton ini. Mengapa? Karena kalau kita tidak memiliki cara pandang atau exercise, ya, ada lawan kita smash, tetapi kita tidak tahu tangkis, berarti itu adalah kelemahan yang fatal. Itulah sebabnya banyak teknik, banyak strategi, antara lain cara servis dan cara mengembalikan bola pada saat mereka atau lawan kita smash. Itulah contoh yang bisa saya jawab terhadap pertanyaan dari hamba Tuhan Pak Darwis. Ya, dikatakan bahwa kacamata, ya, kacamata dari Petrus terhadap orang-orang pilihan Allah atau orang-orang buangan yang tersebar di seluruh provinsi Pontus, Galatia, Kapadokia atau Asia dan Bitinia, ya, dalam 1 Petrus 1 ayat 1. Petrus mencoba memberikan masukan untuk melihat kepada kata kemurnian. Tetapi bagaimana mereka mau coba memberikan resep kemurnian padahal secara ideologi dalam bahasa dulu saya ambil kewiraan ipolexos buthankam. Ada sosial, politik, dan ekonomi yang secara pemikiran atau mindset mereka tidak bisa melebihi apa yang saya sebutkan tadi. Sehingga benturan inilah yang menjadi istilahnya yang menjadi masalah terbesar bagi orang-orang yang kita sebut dengan orang-orang yang baru menerima kebenaran atau sudah lama sedikit menerima kebenaran. Namun, pandangan yang luar biasa dalam buku 1 Petrus 1 ayat 6-9 dan sampai ayat 12 ada kata faith di sana. Ada kata iman di mana Petrus selalu menangkis atau mengembalikan bola, ya, menurut Kaunang kepada orang-orang yang ada di Kapadokia ini supaya melihat kepada iman eternal. Iman kepada Yesus Kristus, bukan iman kepada temptation atau pencobaan. Sehingga konklusinya sangat sederhana. Oke, kalau kita menerima bermacam-macam pencobaan sosial, budaya, politik, apalagi hamba Tuhan Pak Elvin Tobing sudah katakan dari sisi ekonomi, ya saya juga kadang-kadang seperti itu. Namun pada saat iman itu tumbuh, maka timbul doa yang sungguh-sungguh. Itulah sebabnya contoh dalam Alkitab pada pagi-pagi benar, Yesus berdoa. Artinya memang harus mengembalikan bola kepada Allah yang di sorga. Saya dan saudara juga sama. Saya barusan ini dengan tim sementara membuat KKR Wilayah 8. Bagaimana ada jiwa kalau kita tidak berdoa dan memberikan lifestyle kita mengandalkan kuasa Allah. Itulah sebabnya menurut penulis di sini dikatakan bahwa pencobaan itu adalah membuat kita menjadi murni seperti dikatakan oleh Rasul Petrus. Dan tujuan yang luar biasa bukan mengembalikan smash dari si iblis itu, tetapi memandang kepada Allah, memandang kepada Yesus dengan mengundang Parakletos, mengundang Roh Kudus sehingga kita tetap berjalan di jalan tol. Dan tujuan akhir kita, saya katakan sekali lagi, tujuan akhir kita adalah kehidupan yang kekal. Kehidupan kekal ini adalah merupakan satu benturan yang tidak dapat kita lakukan. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus, memandang kepada Allah, memandang kepada Yesus dengan mengundang Roh Kudus, maka inilah yang disebut Pak Darwis yang saya hormati, adalah warisan abadi bagi the remnant, ya. The remnant artinya umat yang sisa juga saat ini dan sebagainya.
di dalam membawakan kabar baik juga kepada the remnant lainnya pada zaman saat ini. Shalom Pak Darwis, Tuhan berkati. Ya Pak Adri, ini pemikiran aja dalam kehidupan ini. Kita tidak bisa hindari cobaan itu pasti datang kepada kita. Ayat inti kita katakan kita harus bergembira, Pak. Apa Pak yang membuat kita supaya selalu bergembira walaupun cobaan berat kita hadapi? Silakan Pak Adri. Jadi pengalaman Raja Daud juga begitu, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Pada saat kita mengakhiri pertandingan, kita menang, bukan bulu tangkis ya. Tetapi grafik kita menandakan kita agak increase possession atau naik sedikit. Jangan turun terus, declining. Nah, itulah sebabnya dasar utama adalah doa dan memiliki iman kepada Yesus Kristus. Ini hamba Tuhan Pak Darwis yang bisa saya jawab sehubungan pertanyaan yang manis dan luar biasa. Dan shalom Pak Darwis. Shalom Pak Darwis. Baik Pak Adri. Saya mau kembali ke Pak Fajar nih. Pak Fajar, ini pencobaan dengan api. Wah, ini agak berat ini Pak Fajar. Silakan Pak Fajar. Ini didahului dengan salah satu cerita ya. Ini sebetulnya ilustrasi ya. Si Alek ini harus mengalami pengalaman pencobaan yang luar biasa. Dia memiliki satu kebiasaan, mungkin terjerumus dalam kejahatan, dalam narkoba, kemudian kekerasan. Bahkan tindakannya itu menjebloskan dia ke penjara. Namun ada salah satu seorang jemaat atau gereja lokal yang ingin membantu Alex untuk keluar daripada itu. Padahal si Alex ini pernah mencuri barang dari salah satu barang yang dimiliki oleh anggota gereja lokal tersebut. Kemudian Alex pada akhirnya dia menerima Tuhan Yesus dan dia rindu untuk menjadi pelayan dan dia disekolahkan di kampus. Pada waktu di kampus, dia juga harus mengalami satu pencobaan yang luar biasa sekali ya. Teman-temannya banyak yang mundur, kemudian dia juga kesulitan untuk keuangan, banyak sekali. Akhirnya dia juga menyadari apakah benar ini Tuhan yang sudah membawa dia ke kampus, artinya membawa kepada satu kebaikan, tapi kok seakan-akan Tuhan membiarkan dia kembali ke kebiasaan lamanya. Bahkan dia membunuh di daerah di situ. Nah, sekarang apabila Alex yang masih seorang mahasiswa, dia rindu menjadi seorang pendeta gitu ya, kemudian berbicara dengan kita, apa yang terjadi dengan yang dialami dia dalam kehidupan ini? Apakah memang benar-benar Tuhan itu meninggalkan dia? Kalau memang ini Tuhan, ya tentunya Tuhan di dalam si Alex bahwa Tuhan itu akan memberikan ya berkat, kemudahan, kelancaran dalam studi tanpa harus memberikan satu pencobaan dan lain sebagainya. Apabila Alex itu mungkin berbicara dengan kita, apa yang mesti harus kita berikan nasihat? Tadi saya mengambil referensi dari Saudara Elvin bahwa pencobaan itu tidak datang daripada Tuhan ya. Yakobus juga mengatakan seperti itu. Kemudian Pak Adri juga memastikan bahwa pencobaan-pencobaan kita harus mengalami itu sebetulnya untuk memurnikan iman kita, untuk lebih percaya kepada Tuhan. Jadi dengan pencobaan dengan api ini justru akan memurnikan iman kita. Jadi semakin kita tetap menjadi seorang sosok seorang Kristen yang memang betul-betul tabiatnya memang tabiat seperti halnya tabiat Yesus Kristus yang mampu melewati semua pencobaan-pencobaan ini. Jadi bagi kita pelajaran yang bisa kita ambil bahwa Tuhan sebetulnya tidak mencobai dan pencobaan-cobaan mungkin itu sangat berat, seberat mungkin seperti dibakar dalam api yang sangat begitu nyala, itu tidak akan meruntuhkan, mengurangi iman kita kepada Tuhan. Demikian Pak Darwis. Ya Pak Fajar, tentu seperti Pak Fajar sudah uraikan, begitu berat pencobaan itu, begitu hebat ya, bisa mengacaukan seseorang. Apa Pak yang dapat kita buat untuk menolong iman kita agar tetap bertahan Pak, tidak menyimpang, tidak jauh, tidak lari dari iman kita dalam menghadapi cobaan yang berat. Silakan. Ya, saya nanti akan mengambil satu atau dua ayat menjadi referensi kita. Yang pertama itu adalah Ibrani 13 ayat 5.
Ini supaya kita dapat bertahan dalam menghadapi cobaan yang sangat berat. Barangkali mungkin ini menjadi satu ayat yang bagus sekali. Mungkin ya pencobaan itu sangat mendera dalam kehidupan kita 1-2 waktu berikutnya, seakan-akan itu tidak berkesudahan. Jadi terus-menerus gitu ya. Ibrani 13 ayat 5, khususnya yang B begitu ya. Ibrani 13 ayat yang ke-5. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan, Pak Darwis dan pemirsa The Safe Ministry. Sekali-sekali aku tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan ya. Jadi kalau kita tetap berpegang kepada janji Tuhan, Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Meskipun kita berada di dalam titik yang paling bawah, pencobaan itu sangat mendera kita. Kemudian ayat yang kedua, Pak Darwis. 1 Korintus 10 ayat 13. Kita mesti harus paham ini. Ini karena apa? Ditulis oleh Rasul Paulus untuk kita semuanya. Supaya kita akan tetap kuat, Pak Darwis. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Inilah janji Tuhan bahwa Dia tidak akan memberikan pencobaan melebihi daripada kekuatan kita. Tapi pada waktu kita dicobai, Dia justru akan menguatkan, memberikan satu jalan keluar bagi kita sehingga kita akan mampu bertahan. Sehingga tidak heran judul pelajaran kita tentang sangkar burung ini ya, kita seakan-akan mungkin berada di dalam sangkar burung, pergerakan kita terbatas, kita tidak memiliki satu kebebasan, kita tidak bisa keluar untuk mencari makan dengan leluasa, kita hanya terkungkung di tempat itu. Tetapi Tuhan di dalam kungkungan ini, Tuhan masih memberikan penyertaan, perlindungan, memberikan satu jalan keluar, meneguhkan iman kita. Demikian Pak Darwis. Baik Pak Fajar. Pemirsa The Safe Ministry, tidak terasa kita akan akhiri diskusi kita dan kita minta Pak Tobing untuk memberikan kesimpulan dan kata akhir dari diskusi ini. Silakan Pak Tobing. Pemirsa The Safe Ministry, pelajaran 1 minggu ini pelajaran yang sangat baik mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengenali Tuhan melalui kesulitan-kesulitan hidup. Bagaimana kita mengandalkan Tuhan ketika kita berhadapan dengan kesulitan hidup. Kadangkala Allah kita ini adalah Allah yang tidak bisa atau Allah yang tidak masuk akal. Allah yang tidak rasional menurut ukuran kita manusia. Kita berharap ketika kita mengikuti Allah harusnya kegembiraan, kebahagiaan, kesenangan itu yang terbayang. Tetapi apa yang kita dapati dalam pelajaran 1 minggu ini adalah bahwa ujian, penderitaan, kesulitan hidup, semua itu ditujukan agar kita teruji, agar kita bisa benar-benar terbukti apakah memang kita kuat, apakah kita memang bergantung kepada Allah. Allah memimpin kita persis seperti Allah memimpin orang Israel di padang belantara dengan berbagai macam pencobaan. Bisa saja Allah tiba-tiba membawa mereka, memindahkan begitu saja secepat itu ke tanah Kanaan. Tetapi Allah mengizinkan mereka menghadapi berbagai macam kesulitan selama di padang gurun. Dan itulah proses pembentukan karakter bangsa Israel pada saat itu agar mereka bisa menyerupai oleh karakter Allah, karakter surga. Walaupun akhirnya sangat disayangkan banyak yang tidak lulus atau banyak yang tidak berhasil dibentuk oleh Allah di kehidupan di padang gurun. Allah mengizinkan pencobaan, kekecewaan menimpa kita bukan karena Dia tidak peduli kepada kita, tapi itu adalah bertujuan agar kita menyadari ketidakberdayaan kita, dan pada saat itu diharapkan kita belajar bagaimana caranya meminta tolong kepada Allah. Karena pada saat kita dalam kesulitan, Allah berharap kita meminta tolong, dan pada saat itulah kerendahan hati kita,
pengakuan kita terhadap diri kita bahwa kita ini tidak ada apa-apanya tanpa kekuatan, tanpa pertolongan Allah. Itu yang penting. Ketika kita mampu mengakui bahwa kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, itu adalah waktu yang terbaik bagi Tuhan untuk membentuk karakter kita sesuai dengan karakter surga. Demikianlah pemirsa The Save Ministry. Mari kita bersahabat dengan ujian-ujian yang Tuhan tawarkan. Dan mari kita tertawa. Mari kita berbahagia. Karena apa? Karena Yesus sudah menunjukkan teladannya terlebih dahulu. Dan Yesus adalah harapan kita. Dia sudah teruji melewati penderitaan dan ujian yang jauh lebih besar dari kita. Apalah penderitaan kita dibandingkan penderitaan Yesus. Yesuslah harapan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih para panelis, luar biasa diskusi kita kali ini. Kita berharap para pemirsa The Save Ministry mendapatkan inspirasi baru untuk tetap setia dan tetap bertahan di dalam segala pencobaan sehingga iman kita akan lebih kuat lagi. Baik, kita akan tutup dengan doa. Kita minta Pak Fajar memimpin kita dalam doa. Baik, kita satu dalam doa. Kembali kami datang menghadap kehadiran-Mu Tuhan, mengucapkan syukur dan terima kasih atas pelajaran yang begitu bagus. Dan Tuhan memberikan izin bagi kami untuk melewati semua pencobaan, ujian-ujian yang ada di dalam kehidupan kami. Supaya iman kami tetap teguh, tetap kuat, dan kami memiliki karakter seperti halnya karakter daripada Tuhan. Dan berikan bagi kami pemahaman dan pengertian yang begitu dalam, khususnya bagi seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Ajari kami Tuhan, supaya kami tidak akan takut menghadapi masa depan kami, kecuali kalau kami lupa akan pimpinan dan berkat-berkat Tuhan pada masa lalu. Ajari kami supaya kami tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, supaya kami dapat mengetahui kemana kami akan meminta pertolongan pada waktu pencobaan ujian itu berada dalam kehidupan kami, supaya kami dapat mengerti, supaya kami diajar, supaya tetap meminta pertolongan hanya kepada-Mu saja, dan akan meneguhkan iman kami, dan bagaimana Tuhan akan bekerja di balik segala sesuatu, penuh dengan keajaiban di dalam kehidupan rohanian kami semuanya di atas dunia ini. Terima kasih Tuhan, Kau selalu mendengarkan doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Shalom. Tuhan memberkati.